Halo semuanya, kembali lagi di Spoiler Tokyo Revenger. Hari ini kami akan membahas Tokyo Revenger episode 13. Itu diadaptasikan dari Musuh Indonesia. Jadi ini hanya teruntuk orang-orang yang suka menyukai spoiler ke depannya dan yang belum baca manga. Bagi kalian yang sudah baca manga sih gak perlu lagi sih. Nah, ini kita akan membahas chapter 35, 36, 37, dan 38. Jadi satu anime itu memakan biasanya 3 atau 4 chapter untuk satu anime. Nah, untuk kalian yang ingin nonton kelanjutan dari anime Tokyo Revenger di Musuh Indonesia, silahkan mampir ke sini dan stay tune. Nah, di situ Takemichi pun kemudian time lead lagi, bukan time lead sih, maksudnya sudah berada di kantor Naoto, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2017. Nah, di sini si Takemichi itu ingin bertemu dengan Draken yang sedang dipenjara. Nah, si Draken ini kan sekarang ini terkena hukuman pidana mati akibat pembunuhan. Nah, di sini telah melihatkan bahwa Draken itu kepalanya botak banget dan lucu banget sih gitu. Nah, disinilah Takemichi akhirnya kayak sedih gitu kan melihat hancurnya anggota Toman gitu kan, yang kayak sudah tak ada masa depan lagi, semuanya kacau gitu kan. Nah, di sini si Draken diberikan waktu untuk berbicara dengan Takemichi beberapa menit gitu, kayak orang di penjara, pengunjungan para tahanan gitu kan. Akhirnya si Takemichi dengan Draken berbicara nih. Takemichi bertanya gitu kan, kenapa kau bisa sampai ke sini gitu. Jadi si Draken mengatakan, ini semua salahku. Jadi mereka itu kayak berbincang-bincang terus. Nah, terus si Draken pun menyesali atas kayak dia tuh kayak memfallback itu akan indahnya kita masa remaja dahulu. Kita hanya bisa berkelahi dan menghajar orang seperti sebuah festival gitu kan. Tetapi lihat keadaannya sekarang lebih buruk lagi. Jika aku punya kesempatan untuk mengulang kehidupanku kembali, aku akan memilih untuk melakukannya seperti dulu. Itu kata Draken kan, kayak gitu kan, kayak dia sekarang ini harus menerima nasibnya yang harus mati, maksudnya selamanya di penjara seperti itu. Tetapi walaupun si Draken pun sedih dengan apa yang dialami sekarang, dia mengatakan satu hal kepada Takemichi. Aku ingin sekali membunuh Kisaki gitu kan, kayak dia tuh punya dendam pada Kisaki karena Kisaki yang telah membuatnya seperti ini. Nah, pada saat itu si Takemichi terkejut dong. Maksudmu Kisaki yang itu? Nah, jadi si Draken ini langsung pergi aja dong, langsung kayak tegak dari bangku pembicaraan dan pergi lagi kembali ke sipir gitu kan. Lalu si Draken mengatakan, pergi dari Tokyo, mereka mencoba membunuhmu kan? Itulah mengapa kau datang untuk menemuiku, kata Draken gitu. Padahal si Takemichi kan cuma ingin mengetahui apa informasi seputar Toman. Nah, situ Takemichi pun bertanya, mengapa mereka mencoba membunuhku? Kenapa gitu kan? Kata si Draken, seharusnya kan si Takemichi seharusnya tahu apa yang terjadi. Nah, kemudian si Draken mengatakan, Kisaki mengagumi Maiki, tapi dalam kedipan mata dia dapat mengubahnya menjadi kebencian. Dia ingin merebut semua yang ingin dimiliki Maiki. Nah, dari situ Draken langsung kembali ke sipir dan memfallback apa yang telah dia lakukan pada malam itu bersama Kisaki kan, yang telah membunuh banyak orang gitu. Dan akhirnya sekarang Draken pun akhirnya harus menerima semuanya itu di penjara gitu kan, harus terkena rencana jahatnya Kisaki lah gitu. Nah, situ si Draken udah masuk ke tahanan kembali. Nah, di saat di kantor Naoto, si Takemichi pun berpikir gitu kan, aku tidak percaya Draken Kun akan dihukum mati gitu. Jadi si Takemichi pun kayak memikirkan lagi apa yang dikatakan oleh Draken. Nah, di samping itu juga si Naoto juga memikirkan hal yang sama. Dia memikirkan bahwa dia mungkin orang yang bertanggung jawab atas kematian terus menerus kakakku gitu kan. Si Naoto berpikir gitu kan, kalau Kisaki lah yang menyebabkan kakaknya akan meninggal di masa depan, walaupun mereka telah mengubahnya satu kesempatan gitu kan. Nah, jadi si Takemichi pun berkata, aku belum pernah bertemu dengannya sekalipun di masa lalu. Meskipun mencoba menghentikannya, kita tidak punya sedikit pun petunjuk tentangnya. Jadi di sini si Takemichi belum bertemu sama sekali dengan si Kisaki gitu kan. Jadi kayaknya mereka belum punya banyak informasi. Jadi selanjutnya si Takemichi mengatakan, semua yang telah kita lakukan saat ini sia-sia. Kita harus mengatasinya, permasalahan itu sampai ke akar-akarnya. Kemudian si Takemichi pun berpikir, aku bukan penyihir. Kupikir inilah yang akan kulakukan gitu. Jadi dia ingin meminta kepada Naoto, dia ingin kembali ke masa depan untuk menyelesaikan semua masalah ini. Nah,
Setelah itu langsunglah si Takemichi itu sebelum kayaknya belum lagi time lead tuh kan, dia memikirkan bagaimana si Hina itu tiada, terus si bertemu dengan siapa namanya tuh, si Hanma dan juga Draken, Kisaki, semuanya itulah kan. Jadi itu yang dia pikirkan sebelum time lead. Nah, setelah time lead, si Takemichi terkejut. Hah? Gimana aku ini? Ternyata dia sadar bahwa dia berada di tempat pemandian umum. Kan jika mereka time lead, jadi si Takemichi tetap di masa lalu itu tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Nah, jadi si Takemichi sadar dia itu berada di tempat pemandian umum bersama Maiki dan Draken. Lihatlah apa yang dilakukan Maiki dengan Draken. Mereka selalu saja bercanda. Apalagi melihat si Draken masih menggunakan topi sampo seperti anak kecil, padahal kan sudah mau tamat SMP gitu. Nah, si Takemichi hanya dapat terharu dengan apa yang terjadi, mengenang Draken yang sudah masuk penjara di masa depan. Setelah mereka pulang dari tempat pemandian umum, si Maiki pun mengumpulkan semua anggota Toman dan melakukan pengumuman bahwa mereka akan melakukan pelantikan kapten skuad ketiga. Siapakah itu? Jadi di episode selanjutnya itu akan memberi bocoran bahwa yang akan dilantik oleh Maiki adalah Kisaki Teta dari Mobius. Jadi nanti Mobius akan bergabung dengan Toman karena kemarin itu Mobius telah kalah kan. Jadi sekarang digabungkan dengan Toman dan menjadi skuad yang lebih besar. Selanjutnya Maiki mengumpulkan semua anggota Toman itu di depan kuil yang festival kemarin. Di sini mereka berkumpul dan Draken mengumumkan bahwa mereka akan melakukan pelantikan geng skuad ketiga, yaitu posisi Pancit sebelumnya. Dan mereka semua terkejut siapa yang akan menggantikan posisi tersebut. Kemudian Maiki mengatakan kapten skuad ketiga maju ke depan, dan betapa terkejutnya Takemichi bahwa Kisaki lah yang menjadi kapten skuad ketiga gitu kan. Dan terkejut banget dong Takemichi, Kisaki gitu kan. Dan semua orang pun juga terkejut, kenapa bisa Kisaki yang bisa menjadi kaptennya. Terutama pas datang itu Kisaki duduk berbalik menghadap si Maiki, menghadap ketua gitu. Jadi itu kan tak sopan ya. Jadi semua orang berkata, kau pikir kau siapa, jangan sombong bajingan, kayak gitu. Jadi semua orang tuh kayak kesal gitu kan, bisa-bisa dia tidak sopan gitu kan. Selanjutnya ada kayak asisten siapa namanya, si Kisaki mengatakan ini Kisaki Teta adalah kapten baru skuad ketiga, dan semua orang pun langsung kayak oh ini dia gitu. Kemudian si Takemichi itu memfallback lagi seputar apa yang telah terjadi di masa depan. Kisaki lah yang menyebabkan semuanya kacau gitu, Hina meninggal dan masuk penjara gitu. Nah, si Takemichi mengatakan orang ini Kisaki muncul tepat di depanku, lalu apa yang harus kulakukan? Jadi dia masih berpikir. Kemudian si Draken menyuruh semuanya diam gitu kan, agar semuanya bisa lakukan rapat. Dan akhirnya ini kata Draken gini, ini keputusan Maiki, jika kalian keberatan maju ke depan. Tapi tak ada yang maju sih. Nah, jadi semuanya menerima Kisaki sebagai skuad ketiga, yang artinya Mobius itu akan bergabung pada Toman pada saat ini. Kemudian si Maiki mengumumkan geng Tokyo Manji akan berhadapan dengan Valhalla. Valhalla kan bisa kita ketahui bahwa geng Mobius juga tuh, berasal dari Mobius juga, cuma dia dari sisa-sisa Mobius yang tidak mempunyai dendam pada Tokyo Manji. Jadi disitulah dari Toman gitu kan. Jadi disitulah Mobius itu bergabung lagi dengan Valhalla. Valhalla itu dipegang oleh wakil divisinya juga, itu si Hanma. Jadi selanjutnya ini si Maiki akan mengatakan Toman juga harus menambah kekuatan untuk menang, kekuatan yang sangat besar yang itu kita bisa dapatkan dari orang ini gitu. Orang ini disebutkan Kisaki. Kisaki adalah orang yang mengkonsolidasikan generasi kita dalam Mobius. Jadi tambah Mobius tambah besar gitu kan, jadi bisa menghadapi squad Valhalla nanti, atau geng Valhalla gitu. Nah, sebelum pergi itu si Takemichi itu memukul wajah si Kisaki, dan semua orang terkejut, kenapa orang gila ini gitu kan. Si Maiki itu Takemichi. Seharusnya Takemichi tidak melakukan itu. Ini adalah masalah internal, dan apalagi Takemichi adalah anggota Toman dan Kisaki juga anggota Toman, seharusnya tidak bertingkah seperti itu, apalagi tidak terkendali gitu kan, pukul-pukul aja. Melihat apa yang dilakukan Takemichi, semua orang terkejut dan melakukan, "Hei, apa yang kau lakukan?" gitu. Nah, di sini datanglah Baji. Baji mengatakan ini, sepertinya ini semakin menarik, ada apa ini? Dan Baji langsung menghajar Takemichi hingga babak belur. Kemudian
si Mitsuya menghentikan Baji dan Baji mengatakan, lepaskan tanganku Mitsuya gitu. Apa yang kau lakukan, kata Mitsuya kan, kok aneh gini tiba-tiba Baji menyerang gitu kan. Kemudian si Maiki mengatakan, seharusnya kau tidak datang ke sini pada konflik internal ini gitu kan pada Baji. Tetapi Baji juga buat pengumuman satu hal, bahwa Baji akan keluar dari Toman dan akan bergabung dengan Valhalla. Dari situlah Maiki mengatakan, Baji gitu kan, marah gitu kan, kayak kenapa dia harus keluar gitu. Kemudian Baji dan katakan, aku keluar, seperti itu. Jadi dia mengumumkan juga bahwa kapten skuad pertama Baji Keisuke mulai hari ini adalah musuh Toman. Jadi semua orang itu terkejut dengan apa pernyataan Baji. Kemudian si Kisaki pun kayak, hahaha, Toman hancur berantakan. Jadi si Kisaki ini kayak tersenyum sinis gitu kan, bahagia gitu. Akhirnya ada satu peluang dia untuk menghancurkan Toman gitu dan keluarnya Baji. Nah selanjutnya si Kisaki itu mengejek si Takemichi, dia mengatakan ini wajah atau perut gitu kan. Jadi kayak langsung memukul Takemichi lagi. Kemudian Takemichi itu lagi tidak sadarkan diri akibat dipukul oleh Kisaki, mungkin akibat dipukul Baji juga pertamanya kan, makanya dia kayak gitu. Nah jadi Kisaki itu pergi dan semua geng di perkumpulan tadi udah bubar, dan akhirnya si Takemichi itu pingsan dan ternyata dia sadar bahwa dia sudah berada di sebelah Maiki gitu kan, dan dia yang pingsan tadi itu sadar dong gitu, dan kenapa aku bisa sini gitu. Dia baru ingat, iya aku tadi dipukul si Kisaki. Kemudian si Maiki menceritakanlah seputar masa lalunya dengan Baji. Dia sangat sedih dengan keluarnya Baji tadi kan dari pertemuan Toman, dan akhirnya dia mengatakan satu hal, aku punya permintaan untukmu Takemichi. Nah, jadi si Takemichi mengatakan, Maiki-kun. Nah, jadi di sini 4 chapter itu sudah habis di chapter 38 hanya dengan perkataan itu. Tapi di chapter selanjutnya aku akan beri bocoran bahwa si Maiki itu flashback lagi tentang masa kecilnya dengan Baji, bagaimana begitu indahnya gitu kan, mereka seumuran dan bermain bersama, yang akhirnya Baji harus berpisah dengan seperti ini dan meminta Takemichi untuk membawa Baji kembali gitu sih kurang lebih. Jadi nanti akan lebih lengkapnya di episode selanjutnya. Nah baik, sekian penjelasan dariku, terima kasih dan sampai jumpa.